Halo semuanya, balik lagi dengan saya teman-teman ya di Trader ID. Seperti biasa ya, hari ini saya akan membahas 6 saham dan saham yang akan kita bahas hari ini adalah saham di sektor properti teman-teman. Di mana sektor properti menurut saya cukup menarik ya teman-teman untuk kita bahas. Dan sebelum lanjut ke pembahasan, disclaimer on ya, video ini bukan ajakan untuk membeli ataupun menjual suatu saham tertentu ya, ini murni adalah analisa saya pribadi. Jadi silakan untuk dianalisa ulang kembali karena nanti keuntungan maupun kerugian itu teman-teman yang akan tanggung resikonya. Oke, kita mulai pembahasan kita dari IDX Property teman-teman. Di mana kalau kita lihat dari segi chart pattern ini IDX Property menurut saya menarik teman-teman ya. Di mana sebelumnya IDX Property bergerak turun ya. Turun kemudian di sini membuat base konsolidasi dan base-nya ini sudah di breakout ke atas ya. Base-nya sudah di breakout ke atas, kemudian di sini ada 3 candle dia retest ke bawah teman-teman ya dan masih bertahan di atas supportnya. Jadi kalau kita lihat dari segi chart ya, IDX Property ini menurut saya menarik teman-teman ya, menarik. Nah, saham yang akan kita bahas yang pertama itu adalah saham SMRA. Oke ya, ini untuk chartnya SMRA teman-teman ya. Nah, kalau kita lihat dari segi tren ya, tren panjangnya sebenarnya ini masih uptrend teman-teman. Kalau kita lihat dari segi tren panjangnya ini masih uptrend. Kemudian kalau kita lihat dari middle trendnya ini SMRA ini downtrend dan sudah cenderung sideways ya. Downtrend lainnya ini sudah di breakout ke atas. Kemudian di sini SMRA ini break pola cup and handle. Breakout dengan volume, kemudian konsolidasi volumenya menurun. Jadi kalau kita lihat dari segi chart pattern ini SMRA ini menurut saya menarik teman-teman, cukup menarik. Nah, misalnya kalau kita buat trading plan, teman-teman bisa buy di harga sekarang menurut saya atau tunggu dia ke bawah dulu kembali menyentuh garis kuningnya ini di sekitaran 900. Nah, kalau teman-teman buy di harga sekarang ya di 920, stop lossnya teman-teman bisa set di bawah 8 di sini ya di 880 itu risknya 4,35% ya. Kemudian rewardnya teman-teman bisa set di high-nya ini, di high-nya di 1035. Nah, di 1035 itu rewardnya hingga 12%. Jadi kalau secara risk to reward ratio untuk SMRA ini menarik ya, menarik teman-teman. 1 banding 3, jadi menurut saya ini risk to reward ratio masih oke untuk SMRA. Kemudian saham berikutnya adalah saham BSDE atau Bumi Serpong Damai. Nah, kalau kita lihat dari segi chart ini sama dengan SMRA teman-teman ya, dimana downtrend line middle-nya sudah di break ke atas ya, sudah di break ke atas. Di sini juga ada pola cup and handle. Cuma sekarang posisi BSDE ini sedang konsolidasi di area resisten teman-teman ya, sedang konsolidasi di area resisten. Jadi kalau buat teman-teman yang baru mau entry ya, yang entry-nya lamsam, menurut saya ini kurang menarik ya, karena untuk risknya sendiri cukup tinggi teman-teman. Risknya sendiri cukup tinggi di bawah 1000 ya. Jadi kalau teman-teman mau cicil-cicil, menurut saya ini cukup menarik ya. Teman-teman yang metodenya cicil ini cukup menarik, dimana nantinya kalau BSDE ini mampu break high-nya ini ya di 1135, maka potensi untuk BSDE ini bisa ke 1225 terlebih dahulu, kemudian nantinya bisa ke 1300-an. Jadi untuk potensi BSDE ini sendiri cukup oke ya teman-teman ya. Kita tinggal perhatikan ini pola konsolidasinya nanti apakah mampu di break ke atas atau kembali turun dulu. Maka kalau turun dulu teman-teman bisa perhatikan area supportnya ini di dekat-dekat 1000. Nah, kalau misalnya teman-teman mau maksa bayar di harga sekarang ya jangan pakai metode lamsam teman-teman ya, pakainya yang metode cicil-cicil. Ya, cicil-cicil sampai ya setidaknya sampai November ya. Win rate menurut saya ini masih oke ya. Kemudian berikutnya adalah saham Demas.
Kalau kita lihat Demas ini ya, Demas ini masih sama teman-teman, sama dengan PSTE. Sekarang konsolidasi di area resisten teman-teman ya. Nah, cuma bedanya ya, resisten ini cukup kuat teman-teman ya, resisten ini cukup kuat. Kalau kita tarik trendline dari sejak 2020 ya, maka bisa kita lihat trendline-nya ini belum di breakout ya, belum di breakout oleh Demas. Downtrend lainnya ini belum di breakout oleh Demas. Jadi menurut saya kalau buy di harga sekarang, menurut saya itu kurang apa ya? Bisa dibilang kurang menarik ya, karena ini merupakan resisten yang cukup kuat. Tapi kalau nantinya Demas ini mampu break dari 212 ini teman-teman ya, nantinya kalau Demas mampu break dari 212 ini, maka potensi untuk Demas ini cukup jauh teman-teman ya, bisa saja ke 250 ya, 250. Dan kalau nantinya itu mampu di break lagi, maka potensi untuk Demas itu bisa saja ke sini teman-teman, ke area 260. Jadi kalau menurut saya Demas ini secara chart juga masih oke ya, masih oke. Ada pola candle yang sudah di breakoutnya dengan volume, dan sekarang cuma sekarang masih konsolidasi. Kalau teman-teman yang masih mau cicil, ini menurut saya oke ya, cicil-cicil hingga area ini teman-teman ya, hingga ke area 196. Nanti stop lossnya teman-teman bisa pasang di bawah 195. Oke ya, itu saja untuk saham Demas. Kemudian yang berikutnya adalah saham Pakuwon. Nah, untuk Pakuwon sendiri ini sebelumnya udah pernah saya bahas teman-teman ya. Sebelumnya udah pernah saya bahas, ini yang sudah kita buat trading plan-nya dan sudah hit target teman-teman ya. Target sudah hit, jadi kita hapus dulu. Di sini Pakuwon ini sebenarnya menarik teman-teman ya. Downtrend line ini sudah di breakout cukup lama ya oleh Pakuwon. Kemudian sekarang Pakuwon ini ya sedang berada di area resistnya teman-teman ya. Sedang berada di area resistnya di sekitaran 545, dan support yang terdekat untuk Pakuwon ini di 500 teman-teman, di MA 200-nya ini. Jadi kalau teman-teman yang masih tertarik untuk Pakuwon ini ya, menurut saya masih bisa dicicil teman-teman ya, masih bisa dicicil. Cicilnya mulai dari sekarang. Kalau turun lagi mendekat 500 ya, 500 teman-teman boleh masuk lebih banyak teman-teman ya. Dengan stop lossnya teman-teman bisa pasang beberapa tick di bawah 500. Dimana kalau menurut saya 500 ini merupakan support yang cukup kuat ya untuk Pakuwon ini sendiri teman-teman. Kita bisa lihat di sini beberapa kali 500 ini di tes teman-teman ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Beberapa kali 500 ini menjadi area pertahanan untuk Pakuwon. Jadi kalau menurut saya ini Pakuwon juga masih oke teman-teman ya. Teman-teman bisa cicil dari harga sekarang sampai harga 500 dengan target kenaikan untuk Pakuwon ini bisa saja ke 600 teman-teman, itu high sebelumnya. Jadi ya menurut saya Pakuwon ini masih cukup oke ya untuk saat ini. Kemudian yang berikutnya adalah saham BES. Nah, BES ini menurut saya BES ini kurang menarik ya. Kenapa kurang menarik? Karena sama dengan Demas tadi teman-teman ya, sama dengan Demas tadi, BES ini saat ini masih membuat pola konsolidasi teman-teman, masih konsolidasi, belum mampu breakout dari pola konsolidasinya. Nah, ada resisten yang cukup kuat di area 139 sampai 141. Nah, nanti kalau resisten ini mampu di break ke atas, maka potensi untuk BES ini cukup menarik ya. Nanti kalau ini mampu di break ke atas, potensinya cukup menarik. Nah, untuk di harga sekarang ya, kalau teman-teman mau buy cicil dari harga sekarang, teman-teman bisa set stop loss di bawah 129 ya. Misalnya teman-teman mau buy dia sebelum breakout, maka teman-teman bisa saja teman-teman yang buy dia sebelum breakout. Metodenya cicil, jangan lamsam teman ya. Metodenya cicil, cicil dia sampai 130 dengan stop loss. Teman-teman bisa set di beberapa tick di bawah 129. Misalnya kalau close di bawah 129, maka teman-teman out dulu ya, cari saham-saham yang lain. Oke ya, dan
Buat informasi juga ya, BES ini juga sahamnya kurang liquid teman-teman ya. Jadi jangan masuk terlalu banyak ya. Jangan masuk terlalu banyak. Oke, itu saja untuk BES. Kemudian yang terakhir ada saham ASRI. Nah, ASRI ini pernah jadi watchlist kita teman-teman, dan di sini sebenarnya sudah hampir hit target teman-teman, sudah hampir hit target 15%. Jadi ya untuk sekarang sebenarnya ini masih oke ya. Kalau menurut saya ASRI ini untuk buy harga sekarang masih cukup menarik teman-teman ya. Kita hapus dulu ini. Nah, kalau kita lihat dari segi chart kan di sini ada pattern falling wedge yang sudah di break ke atas, kemudian di sini ada konsolidasi ya. Konsolidasi juga sudah di break ke atas, dan di sini ada resisten yang cukup kuat juga di 190 juga sudah di break ke atas teman-teman ya. Resistennya ini juga sudah di break ke atas, dan di sini sekarang masih konsolidasi. Jadi kalau menurut saya sih ya ASRI ini masih menarik ya. Nah, buat teman-teman yang mau buy di harga sekarang ya, misalnya kita buat trading plan mau buy di harga sekarang di 190 ya, 190. Kemudian stop lossnya teman-teman bisa set di bawah 185. Ya, risknya menarik ya. Misalnya teman-teman set stop loss di 183, risknya menarik teman-teman ya. 4%-an, kemudian rewardnya teman-teman bisa set di angka 250. Di sini ya, di 227. Sini ada resisten ya. Jadi menurut saya untuk ASRI ini juga masih menarik teman-teman, juga masih menarik. Buat teman-teman yang baru mau entry sebenarnya ini masih oke teman-teman ya, masih oke. Stop lossnya teman-teman bisa set di 183, atau kalau teman-teman yang metodenya cicil-cicil ya, untuk lebih amannya pasang stop loss di bawah 180 teman-teman ya. Oke ya, itu saja untuk ASRI. Dan satu lagi saham yang teman-teman request kemarin ya, saham WIM. Nah, ini bukan sektor properti ya teman-teman ya, ini saham rokok teman-teman ya. Nah, ini ada yang request kemarin teman-teman, ada yang request kemarin katanya bahas saham WIM. Nah, kita bahas sedikit teman-teman ya. Nah, WIM ini menurut saya juga menarik teman-teman ya, menarik. Dimana sebelumnya downtrend, kemudian downtrendnya ini sudah di breakout. Di sini ada pola double bottom juga sudah di breakoutnya dengan volume. Kemudian pada hari Jumat retest ke bawah, retestnya tanpa volume teman-teman ya. Jadi kalau kita lihat dari segi price volume, chart pattern ini Wismilak ini menarik teman-teman ya, menarik. Nah, misalnya teman-teman mau buy dari harga sekarang ya, mau buy dari harga sekarang di 545 pun masih oke teman-teman. 545 stop lossnya teman-teman bisa set di bawah 500. Nah, di 495 untuk amannya teman-teman, teman-teman bisa set stop loss di bawah 500. Ini risknya memang cukup tinggi teman-teman ya. Buat teman-teman yang baru mau entry, makanya sebaiknya dicicil-cicil teman-teman. Cicil rewardnya yang pertama teman-teman bisa set di sini di target dari pola double bottom ini, itu di sekitaran 645, itu 18%. Secara risk to reward ratio ini masih cukup oke ya, masih cukup oke. Atau teman-teman yang mau nggak mau risknya cukup tinggi, teman-teman bisa siasati risknya, teman-teman bisa set di bawah supportnya ini ya, di bawah supportnya ini misalnya teman-teman set stop lossnya di 520, itu risknya sekitaran 5%, masih oke ya. Risk to reward ratio juga masih oke. Tapi karena ini candlenya masih merah, biar kita bisa tunggu besok teman-teman ya. Apakah besok dia turun dulu? Kalau besok dia turun dulu mendekati 500 ya, maka teman-teman bisa dapat harga yang lebih menarik. Nah, kalau misalnya besok udah ada candle hijau ya, maka teman-teman masuknya jangan terlalu banyak ya. Atau teman-teman pagi-pagi bisa lihat bid and offer-nya, di mana bid yang tebal ya. Kita bisa lihat kita bisa lihat di mana bidnya yang tebal ya, di sana satu tick di atas itu kita bisa antri buy teman-teman ya.
Oke, itu saja untuk pembahasan kita hari ini. Semoga bermanfaat dan selamat malam, selamat berakhir pekan. Terima kasih.